Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Ibu. Mari kita belajar bersama-sama. Jangan lupa jaga kesehatan, memakai masker, cuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan, jaga jarak dan jauhi kerumunan. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Jangan lupa like dan subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Hari ini kita belajar tema persatuan dalam perbedaan, subtema rukun dalam perbedaan, pembelajaran 3. Hidup rukun merupakan impian setiap warga negara. Rukun dalam perbedaan akan memberikan kedamaian dan ketentraman. Pagi ini Udin dan teman-temannya sedang bekerja sama untuk mengumpulkan informasi tentang tanaman dan habitatnya. Mereka berdiskusi dan mencatat semua hasil pengamatan. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, namun perbedaan tidak menghalangi mereka untuk belajar bersama. Untuk melengkapi informasi, mereka pergi ke perpustakaan umum dan menemukan informasi tentang tumbuhan dan habitatnya. Berikut adalah informasi yang berhasil mereka peroleh. Pohon bambu mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Adaptasi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Adaptasi morfologi yang terdiri atas xerofit, hidrofit, higrofit, dan halofit. Yang kedua, adaptasi fisiologi, dan yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Hidrofit, 2. Higrofit, dan 3. Xerofit. Hidrofit merupakan tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Contohnya pada tanaman kangkung. Sedangkan higrofit, tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Contohnya tanaman pakis. Selanjutnya, xerofit merupakan tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya panjang. Di sini contohnya tanaman lidah buaya. Sekarang pilihlah satu jenis tumbuhan untuk kamu amati terkait habitat dan cara melindungi diri. Pergunakan informasi yang kamu peroleh untuk menambah pengetahuanmu. Tulis hasil temuanmu pada diagram Fourier berikut. Contoh jawaban untuk cara tumbuhan menyesuaikan diri. 1. Teratai. Teratai menyesuaikan diri dengan cara memiliki batang berongga, memiliki daun yang lebar, dan batangnya berada di dalam air. Yang kedua, bambu menyesuaikan diri dengan tumbuh dan berkembang biak di lingkungan dengan banyak air. Yang ketiga, pakis menyesuaikan diri dengan cara beradaptasi dengan lingkungan yang lembab dengan cara menggulung daunnya. Yang keempat, kangkung menyesuaikan diri dengan cara 1. Mempunyai rongga udara pada batangnya, 2. Daunnya berada di atas permukaan air. Yang kelima, lidah buaya menyesuaikan diri dengan cara daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri dan sisik. Batang tebal punya jaringan penyimpan air dan akarnya panjang. Yang keenam, eceng gondok
Menyesuaikan diri dengan cara batangnya menggembung yang berisi rongga udara. Sedangkan contoh cara tumbuhan melindungi diri antara lain 1. Nangka melindungi diri dengan cara memiliki getah yang banyak dan lengket. 2. Putri malu melindungi diri dengan cara daun mengatup jika terkena rangsang. 3. Mawar melindungi diri dengan cara memiliki duri pada batangnya. Yang keempat, pohon jati melindungi diri dengan cara daun meranggas pada saat musim kemarau. Yang kelima, kantong semar melindungi diri dengan cara memiliki kantong untuk menjebak serangga. Yang keenam, bunga bangkai melindungi diri dengan cara memiliki bau busuk untuk menarik mangsa. Sekarang bacalah teks berikut tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan bacaan tersebut, mari kita isi peta pikiran berikut. Untuk kata tanya apa, pertanyaannya, apa peristiwa yang terjadi pada bacaan di atas? Sedangkan kata tanya mengapa, yaitu mengapa proklamasi sangat penting bagi bangsa Indonesia? Untuk kata tanya siapa, yaitu siapa tokoh-tokoh yang terlibat dalam penyusunan teks proklamasi Indonesia? Untuk kata tanya bagaimana, yaitu bagaimana proses penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sedangkan untuk kata tanya kapan, yaitu kapan teks proklamasi Indonesia disusun. Sedangkan kata tanya di mana, yaitu di mana teks proklamasi disusun. Negara Indonesia dibangun berdasarkan persatuan. Seluruh generasi bahu-membahu membangun bangsa Indonesia yang bebas dari negara penjajah. Dapatkah kamu bayangkan apa yang terjadi apabila saat itu mereka tidak bersatu? Sampai di sini pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak mengerti dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.